semuanya, perkenalkan saya Yulia Hotma dan di sini kita akan membahas mengenai materi baru dalam teknologi perkantoran. Di sini kita akan membahas mengenai bab mesin-mesin kantor terkait pengertian dan jenis-jenis yang ada dalam mesin-mesin kantor. Sebelum kita beranjak ke slide selanjutnya, apakah dari kalian semua pernah menemui atau menggunakan mesin-mesin kantor? Sebenarnya, mesin-mesin kantor telah kita temukan dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, terutama sebagai siswa yang berada di jurusan manajemen kantoran dan layanan bisnis. Di slide selanjutnya, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dari mesin-mesin kantor. Membahas tentang mesin-mesin kantor tentunya tidak terlepas dari teknologi perkantoran. Karena ketika seseorang menyebut tentang teknologi perkantoran, biasanya akan lebih mengarah kepada berbagai peralatan dan mesin-mesin yang digunakan dalam berbagai proses pekerjaan kantor. Lalu, apa yang dimaksud dengan mesin? Mesin adalah suatu alat atau peralatan yang tujuannya untuk mengubah energi dari mesin sehingga dapat membantu dan mempermudah pekerjaan seorang manusia. Mesin dalam kantor sendiri bermanfaat untuk menghimpun, mencatat, dan mengolah bahan-bahan atau data ataupun keterangan dalam suatu pekerjaan ketatarusahaan dalam suatu kantor yang cara kerjanya bersifat mekanik, elektrik, dan magnetik. Maka kesimpulannya, mesin-mesin kantor adalah bagian dari peralatan kantor yang digunakan untuk menyelesaikan dan mempermudah pekerjaan kantor untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan waktu yang lebih cepat dari pekerjaan manual. Dalam penggunaan mesin-mesin kantor sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan dalam pekerjaan memiliki beberapa dampak yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penggunaan mesin kantor yang pertama adalah efisiensi kerja. Dengan diciptakannya mesin kantor yang multifungsi, maka akan mudah dalam pengoperasian, kemudian tenaga listrik yang relatif kecil, harganya pun relatif murah. Selanjutnya adalah menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Jika digunakan sesuai kebutuhan dan dilakukan secara maksimal, dan akan meningkatkan produktivitas pekerjaan. Yang ketiga, standarisasi, akurasi, atau ketepatan hasil kerja akan lebih terjamin. Selanjutnya adalah dampak negatif dari penggunaan mesin-mesin kantor. Yang pertama adalah biaya pengadaan dan pemeliharaan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah penyusutan yang tinggi. Maksudnya adalah beberapa penyusutan jenis mesin tertentu sangatlah tinggi sehingga bisa menyebabkan berkurangnya produktivitas. Yang ketiga, beberapa mesin sulit diperbaiki jika rusak karena membutuhkan alat khusus untuk memperbaiki mesin tersebut. Yang keempat, sulit mencari operator yang terampil karena beberapa mesin kantor membutuhkan seorang operator yang ahli di mesin tersebut. Setelah kita mempelajari pengertian dari mesin-mesin kantor dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penggunaan mesin-mesin kantor, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis dari mesin kantor. Mesin-mesin yang dipergunakan untuk melakukan pekerjaan kantor mempunyai bentuk atau jenis yang berbeda-beda. Maka, mesin-mesin kantor dibedakan berdasarkan tenaga penggerak, berdasarkan komponen mesin, dan berdasarkan fungsi mesin. Jenis mesin kantor berdasarkan tenaga penggeraknya. Yang pertama ada mesin manual dan mesin listrik atau elektrik. Mesin manual merupakan mesin yang cara pengoperasiannya menggunakan tenaga manusia atau lazim disebut dengan tenaga murni. Contoh dari mesin kantor manual diantaranya adalah mesin ketik manual, gunting, stapler, mesin numbering atau mesin penomor. Yang terakhir ada alat pemotong kertas. Kemudian yang kedua ada mesin listrik atau elektrik. Mesin kantor dengan tenaga penggerak listrik adalah mesin yang dioperasikan dengan menggunakan daya listrik, sehingga dalam pengoperasiannya dibutuhkan daya listrik. Kemudian contoh dari mesin kantor listrik atau elektrik adalah komputer, AC, mesin fotokopi, dan mesin risograf. Selanjutnya, jenis mesin kantor berdasarkan cara kerja komponen mesinnya.
yaitu dibagi menjadi dua, mesin mekanis dan mesin elektronik. Mesin mekanis adalah mesin kantor di mana rangkaian komponennya bekerja saat mesin tersebut dioperasikan oleh operator. Mesin kantor mekanis ada yang digerakkan secara manual, tetapi ada juga yang digerakkan dengan daya listrik, namun tetap membutuhkan seorang operator. Contoh mesin mekanis adalah mesin ketik elektrik, mesin stensil, dan mesin hitung. Selanjutnya yang kedua, ada mesin elektronik. Mesin kantor elektronik adalah mesin yang dirangkai. Komponen mesinnya bersifat elektronis atau menggunakan bahasa mesin, serta banyak menggunakan kabel-kabel. Mesin kantor jenis ini hanya dapat dioperasikan dengan menggunakan daya listrik. Contoh mesin ini yaitu ada komputer, mesin fotokopi, dan mesin fingerprint. Selanjutnya adalah jenis mesin berdasarkan fungsinya. Setiap mesin kantor memiliki fungsinya masing-masing yang terbagi menjadi 8 kategori. Berikut kategori mesin-mesin kantor berdasarkan jenis fungsinya. Yang pertama adalah mesin penghimpun data dan informasi, yang terdiri dari mesin penjilid atau bending mesin. Yang kedua ada stapler atau hack mesin. Berikut adalah contoh foto dari mesin penjilid. Selanjutnya adalah mesin pemisah atau sortir, yang terdiri dari pembuka surat atau letter opener. Yang kedua ada pemotong kertas, contohnya ada paper cutter dan guillotine. Selanjutnya adalah pelubang kertas, yaitu mesin punch card mesin atau perforator. Kemudian ada penghancur dokumen atau shader. Dan yang terakhir adalah rautan pensil atau pencil sharpener. Selanjutnya adalah mesin berdasarkan fungsinya untuk pencatat data dan informasi, yang terdiri dari mesin dikte atau dictating mesin, kemudian mesin tik atau typewriter, kemudian ada mesin penomor atau numbering mesin, kemudian ada pencatat uang kas atau cash register, dan yang terakhir ada mikrofilm. Kemudian yang keempat, ada mesin pengganda. Contoh dari mesin pengganda ada mesin stensil atau stensil duplicator, kemudian mesin fotokopi, mesin risograf, dan mesin offset. Untuk contoh foto dari mesin pengganda, yaitu ada mesin stensil atau stensil duplicator. Yang selanjutnya, kelima, ada mesin pengolah data. Untuk contoh mesin ini, yaitu ada mesin penjumlah, mesin hitung atau calculating mesin, dan yang terakhir ada komputer. Kemudian terdapat contoh foto dari salah satu mesin pengolah data, yaitu ada mesin penjumlah. Yang keenam, ada mesin komunikasi, yaitu untuk mengirim data atau informasi. Contoh dari mesin komunikasi yaitu ada telepon, telex, faksimiles, modem, intercom, dan yang terakhir handy talkie atau HT. Kemudian untuk contoh foto dari mesin komunikasi di sini ada mesin faksimil, yang dimana terdapat gagang telepon yang mana dapat mencetak hasil dari percakapan yang ada dalam telepon tersebut. Kemudian yang ketujuh ada mesin pengaman dan mesin penyaman. Untuk mesin pengaman, contohnya ada pengaman data atau data saver, kemudian ada berangkas penyimpan uang. Selanjutnya untuk mesin penyaman, contohnya ada air conditioner atau AC, kemudian ada air buffering atau penyaring udara, kipas angin pun termasuk ke dalam mesin penyaman. Untuk contoh gambarnya merupakan contoh dari berangkas digital. Selanjutnya yang terakhir ada mesin pengontrol. Untuk contoh mesin pengontrol ada mesin CCTV atau closed circuit television, dan mesin presensi atau fingerprint. Untuk foto dari contoh mesin pengontrol yaitu ada mesin fingerprint. Nah, itu tadi merupakan salah satu materi yang terdapat di teknologi perkantoran, yaitu pada bab mesin-mesin kantor. Selanjutnya masih ada banyak materi yang dapat kalian pelajari. Jika terdapat pertanyaan atau hal yang ingin diketahui dari materi mesin-mesin kantor, jangan ragu untuk bertanya kepada gurumu yang ada di depan kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga semangat belajarmu dan see you on the next lesson.